Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah Nurul Masyriq yang saya muliakan, kita setiap tahun mengingat dan memperingati hijrah, dan kita pun tahu sebenarnya apa itu arti hijrah, ya. Kapan terjadi hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini di dalam bahasa Arab namanya hijratul Rasul atau hijratul Nabi. Beliau sallallahu alaihi wasallam keluar dari Makkah itu 27 Safar, Pak. Jadi ada penanggalan sejarah yang keliru di kita. Nah, sedangkan biasanya kita memperingati hijrah itu kan 1 Muharram, ya. Tapi praktek hijrah Nabi itu sendiri terjadi bulan Safar, tahun ke-14 Hijriyah. Jadi setelah 13 tahun Rasulullah berdiam di Makkah mendakwahi manusia yang aslinya kaum musyrikin, ya. Baru setelah haji, musim haji, lewat 13 tahun, barulah beliau hijrah ke Madinah. Tahun ke-14 dari bi'tsatul Rasul. Jadi tanggal 27 Safar berangkat, tiba di Madinah 12 Rabiul Awal. Coba bayangkan itu. Ya, berapa hari itu, Pak, ya? Berapa hari itu? 12 tambah 3. Iya, setengah bulan, ya. Setengah bulan. Nah, apa faktor penyebab hijrah? Ini faktor penyebab hijrah, jangan keliru kita. Sebagian orang mengatakan, oh Rasulullah itu hijrah memang sudah direncanakannya. Ternyata itu keliru. Nabi itu tidak mau keluar dari Makkah. Hijrah itu adalah sebuah keadaan darurat, ya, pilihan terakhir. Kenapa? Karena tidak bisa bertahan di Makkah. Apa yang menyebabkan tidak bisa bertahan? Kerasnya tekanan kaum Quraisy. Jadi dahsyat sekali permusuhan kaum Quraisy itu kepada Islam. Ya, permusuhan ini kita bisa paham kenapa dianggap ideologi baru, Pak. Ya, ideologi yang berjalan ratusan tahun, ideologi apa? Paganisme, al-wathaniyah, penyembahan terhadap berhala. Tiba-tiba datang Rasulullah melakukan revolusi akidah, mengajak menuhankan hanya satu Allah yang tak kelihatan. Sementara mereka selama ini menggambarkan Tuhan itu sesuatu yang dibentuk besar. Setiap kabilah punya Tuhan sendiri, ya, dibentuk. Ada yang dari batu, bahkan yang lucunya itu ceritanya ada yang dibentuk dari apa? Tepung roti. Begitulah mereka menggambarkan Tuhan itu. Nah, itulah yang habis mau dikikis sampai ke akar-akarnya oleh Rasulullah dengan tauhid. Marah tidak? Marah. Musuh kita luar biasa semua. Kenapa? Karena memang dari awal begitu. Sejak Rasulullah menyampaikan risalah tauhid, semua penduduk Makkah memposisikan Rasulullah itu sebagai apa? Musuh mereka. Nah, disiksa, kerasnya tekanan, ya Pak, ya. Kerasnya tekanan kaum Quraisy terhadap Rasulullah dan sahabat. Rasulullah SAW mendapatkan perlindungan dari pamannya Abu Talib, sedang sahabat lain tidak memiliki perlindungan. Walaupun tetap Rasulullah ini menjadi target mereka, tetapi sedikit ada pengaman. Siapa pamannya? Kan begitu? Allah takdirkan pamannya ini tidak muslim sampai akhir hayatnya. Ya, capek membela Nabi tetapi tidak Islam. Aneh kan? Nah, ini hanya kekerabatan saja. Di kalangan orang Arab itu kekerabatan itu dahsyat. Ini ponakan saya, apapun ajaran yang dia bawa, saya bempernya. Jangan coba-coba menyentuh dia. Itu soal fanatisme, ya, fanatisme kekeluargaan. Tetapi sahabat yang lain tidak aman. Bilal disiksa, coba lihat ya, dilemparkan ke tengah gurun.
kita dalam kondisi sekarang teknologi saja, Bapak dibiarkan di gurun itu, bisa hidup? Nggak bisa hidup. Bilal dilempar ke tengah gurun, biarin aja mati pelan-pelan sendiri. Di tengah teriknya matahari. Kemudian ditimpakan batu besar ke dadanya. Tapi tidak membuat dia untuk apa? Meninggalkan Islam. Masya Allah. Jadi imannya Bilal itu, kulit boleh hitam, tetapi akidah seperti kerasnya batu itu. Nah, keluarga Yasir, ada namanya keluarga Yasir. Ya, ini diapain ini Pak? Sampai akhirnya ibunya Yasir itu wanita syahid pertama di dalam sejarah Islam. Siapa namanya? Sumayyah. Ya, yang lahir belakangan ini banyak pakai nama Sumayyah di negara Arab, di kita juga ya. Itu mengabadikan nama wanita syahid pertama dalam sejarah Islam di periode Makkah. Jadi ibu Yasir meninggal karena disiksa. Dan Rasulullah SAW berpesan agar tetap bersabar. Kita dalam posisi lemah, jangan melawan. Diapain saja ya diam. Tapi kita tidak akan seperti ini selamanya. Kan begitu ya? Kita tidak akan selama ini selamanya. Allah akan tiba waktunya memberikan apa? Pertolongan, nusrah. Sejumlah sahabat mengalami intimidasi dan tekanan. Ingat Bapak diboikot, kisah pemboikotan oleh kaum Quraisy terhadap kaum muslimin. Nah ini dia nih. Embargo, tidak boleh menjual dan membeli kepada pengikut Nabi Muhammad. Coba Bapak hidup pergi ke warung, nggak ada warung yang melayani Bapak. Sampai bertahan berapa lama? Ya, kita mau beli beras, toko berasnya bilang nggak jualan. Pergi ke tukang sayur mengatakan maaf, kami nggak jual sayur kepada kamu. Itulah yang dialami oleh siapa? Sahabat. Embargo, Pak. Sampai mereka makan apa? Daun kayu mempertahankan kehidupan. Daun. Kita sampai begitu gara-gara Islam? Tidak. Ya? Itu yang mereka alami. Luar biasa penyiksaan itu. Yang menjadi bemper Bani Hashim. Bani Hashim karena Rasulullah itu berasal dari Bani Hashim. Jadi diembargo, ya, tidak menikahi dan tidak dinikahan. Jadi dari keluarga Bani Hashim ini tidak akan, dan sahabat-sahabat keluarga mereka tidak akan mau dinikahi, artinya tidak akan mau orang-orang Arab sekitarnya menikahi keluarga mereka ini. Bahasanya mungkin bahasa sekarang sudah terpapar tauhid gitu. Bahasa sekarang ini terpapar apa Pak? Radikalisme. Tidak mau mereka menikahinya sampai begitu ya. Sebagian sahabat mengalami kelaparan karena tidak mendapatkan makanan disebabkan tidak ada yang mau menjual ataupun membeli. Jadi kalau bicara hijrah, ingat penderitaan. Ingat penderitaan. Kita menerima Islam enak-enak aja, Pak. Ya. Ya, tidak ada perjuangan kita dalam Islam. Nah, mungkin gara-gara tidak ada perjuangan inilah membuat kita suka gampang lalai, lupa sama Islam, betul enggak? Islam dibully, Islam dipermalukan, dipersekusi, kita diam-diam aja. Nah, biar aja lah ulama yang bela. Betul kan? Tapi mereka mengalami langsung. Baik. Nah, jadi Nabi hijrah, ya, itu karena dipaksa. Aslinya Nabi tidak mau keluar meninggalkan Makkah. Tapi Allah mentakdirkan. Apa yang terjadi di Madinah? Tegaknya daulah Islamiyah. Nah, itulah dia tadi. Tidak selamanya menderita. Tetapi ada satu saat
bebas merdeka dan membangun kekuatan sendiri. Itulah namanya negara Madinah. Ya. Jadi kalau Bapak ditanya apa yang terjadi di Madinah? Berdirinya negara. Pertama dalam sejarah Islam. Siapa kepala negaranya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu bukan hanya utusan Allah menyampaikan cerita alam ghaib, hari kiamat, tetapi beliau juga apa? Kepala negara. Ini harus didoktrin ini Pak, kepala kita ini. Rasulullah itu kepala negara. Semua fungsi kepala negara diperankan beliau. Apa fungsi kepala negara? Mengumumkan keadaan perang, betul tidak? Mengirimkan pasukan. Itu fungsi-fungsi kepala negara. Melaksanakan sebagai pelaksana eksekutor terhadap peraturan. Penyelenggara hukum, betul tidak? Itulah kepala negara. Itu semuanya diperankan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kalau ada orang berzina datang, siapa yang mengadili? Rasul. Ada orang yang mencuri, siapa yang mengeksekusi? Rasul. Itu artinya apa? Kekuasaan yang diperankan oleh negara. Tetapi ketika beliau berjuang, beliau berfungsi sebagai kepala negara. Bagaimana dia bisa memimpin perang kalau tidak kepala negara? Ya, penduduknya siapa? Sahabat. Ada minoritas enggak? Ada minoritas tidak? Ada. Siapa minoritasnya? Yahudi dan Nasrani di Madinah. Jadi kalau bicara minoritas, kita katakan apa? Jangan kamu ajari kami. Karena Islam pertama kali lahir sebagai negara di Madinah sudah mengenal minoritas. Dan itu sejarah, tak bisa dibohongi. Ya, tidak bisa dibohongi. Nah, kemudian wilayahnya, iya, wilayah teritorial Madinah itu, kota Madinah itu. Ya, hukum, syariat, pemerintahan berjalan. Ya, ada petugas-petugas Rasulullah dalam mengutip zakat. Betul tidak? Ya, ada orang-orang yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai hakim, sebagai eksekutor. Tapi karena wilayahnya sedikit, penduduknya sedikit, ya tidak perlulah menteri itu menteri ini, ya tidak? Kan tidak, itu kan sesuai dengan keperluan saja. Tapi sistem sudah baik. Kemudian pelajaran dari peristiwa hijrah. Ini lebih penting bagi kita, ya. Jadi ini ada poin-poin besar pelajaran dari peristiwa hijrah ini. Seimbang antara usaha dan tawakal kepada Allah. Itu yang harus kita lakukan Pak, ya. Seimbang. Jadi tawakal sangat penting. Tapi usaha juga penting. Jadi bagaimana Rasulullah menyeimbangkan, ya, antara tawakal dengan ikhtiar. Kemudian begitu juga sabar dan yakin dari pelajaran sirah Nabi itu kunci kemenangan. Kemudian di sana ada mukjizat dari Allah. Kemudian ternyata peran wanita muslimah. Nanti kita lihat Pak, ya. Langsung aja kita mulai seimbang antara usaha dan tawakal. Jadi operasi hijrah penuh dengan perencanaan yang matang. Ya. Tampaklah di situ kepiawaian Rasulullah SAW dalam mengatur dan melaksanakan rencana. Siapa yang akan menjadi komandan operasinya? Ya. Siapa yang menyuruh Ali untuk tetap berdiam di rumah Rasul? Yang tinggal mendiami rumah Rasul siapa? Ali dipilihnya. Siapa yang mendampingi beliau perjalanan? Abu Bakar. Apa yang bisa Bapak pahami? Mana lebih dahsyat resiko menemani sang komandan dengan yang tinggal di rumah? Mendampingi. Karena Rasulullah itu target. Bahkan biasanya pendamping yang lebih dulu dihajar sebelum targetnya, betul enggak? Masih ingat kan? Kasus-kasus dalam beberapa tahun ini pendampingnya dulu yang dihajar, betul enggak?
Jadi resiko Abu Bakar sangat tinggi. Rasulullah memilih Abu Bakar, bukan Ali. Karena resikonya tinggi. Pendamping. Target kalau nggak dapat, pendampingnya dihajar duluan. Jadi karena orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Ya. Teman seperjalanan, Pak. Susah, senang. Kita kan baca apa yang terjadi di Gua Thur itu. Siapa yang dipatok ular itu? Siapa yang dipatok ular? Abu Bakar. Emangnya gua seperti hotel tempat saya nginap malam ini? Ya, gua segalanya di situ. Kalajengking di situ, ular ada di situ. Dipatok ular Abu Bakar. Sedangkan Rasulullah di pangkuan Abu Bakar. Tertidur Rasulullah di pangkuan Abu Bakar. Ditutup lubang, ditutup oleh Abu Bakar. Lubang gua itu dipatok ular, kena bisa. Dia tidak tahan menahankan sakit. Air matanya menahankan sakit, gak bisa bersuara. Air matanya jatuh ke pipi Rasulullah. Ada apa air? Rasulullah terbangun. Kenapa kau menangis? Dipatok ular. Coba. Nyawa dipertaruhkan. Betul? Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Begitulah Bapak. Dahsyatnya perjuangan sahabat untuk membela Islam ini. Kemudian memilih Abu Bakar sudah. Kemudian memakai Abdullah ibnu Uraiqid sebagai penunjuk jalan. Oh, rupanya Nabi itu ya begitu, strateginya jalan, betul nggak? Kita nggak tahu jalan nih. Kita nggak bisa lewat jalan tol, langsung dikejar kalau lewat jalan tol. Makanya kamu kalau kabur jangan lewat jalan tol. Kalau kamu lewat jalan tol gampang diikutin. Makanya Rasulullah mencari jalan tikus yang nggak dilihatin orang. Harus ada penunjuk jalan. Dia sewa itu. Disewa. Namanya siapa? Abdullah ibnu Uraiqid. Kemudian Rasulullah menugaskan Abdullah putra Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini Pak, yang terlibat dalam operasi hijrah, Abu Bakar. Anaknya Abdullah sebagai apa? Mata-mata. Mata-mata yang memata-matai orang-orang Quraisy sepeninggal Rasulullah keluar dari Makkah. Dia nguping. Informan bahasanya sekarang. Informan Rasulullah itu putra Abu Bakar. Asma, anak perempuan Abu Bakar, yang mengantar makanan tiap sore ke Gua Thur. Memang luar biasa keluarga Abu Bakar ini. Ya. Menugaskan Abdullah sebagai informan. Ya. Dengarin apa kata orang Quraisy. Mereka sudah mencium Rasul keluar dari Makkah. Tentu butuh informasi kan? Sedang mengapain mereka? Dulu tidak ada satelit, tidak ada CCTV. Mengandalkan itu. Kemudian menugaskan Amir sebagai penutup berita, mengelabui musuh. Sampai-sampai begitu Pak. Jadi kalau ada umpamanya orang berbicara, Muhammad kabur kemana? Kayaknya, maka begitu kan? Nah ini Amr ini mencoba, begitu menutupi itu. Enggak, dia itu enggak akan kemana-mana, di sini aja. Jadi dari dulu sudah ada ini sistem seperti ini Pak. Ya, kita teringat zaman sekarang kan? Tidak perlu disebut pekerjaannya, tapi dari zaman dulu sudah ada itu. Menugaskan Amr sebagai penutup berita dan mengelabui musuh. Lalu merahasiakan rencana perjalanan hijrah. Memilih Gua Thur tempat transit. Karena kalau Nabi SAW langsung menuju Madinah, apa yang terjadi? Selesai. Ke Uber.
Tapi Nabi sengaja sallallahu alaihi wasallam untuk menenangkan suasana. Mereka pun kalau mencari nggak akan ketemu, kan begitu ya? Mencari tempat transit dulu, tunggu tenang dulu suasana, baru beliau keluar dari gua Thur itu. Nah, masya Allah, luar biasa Pak kalau dipelajari ini kisah ini ya. Nah, kemudian sabar dan yakin kunci kemenangan. Kurang sabar apa? Rasul dan sahabat itu. Nah, jadi kalau mau memperjuangkan Islam harus sabar. Masya Allah ya. Apalagi kita ini ya Pak ya. Jumlah banyak, mayoritas, tetapi kekuatan tidak punya. Betul tidak Pak? Kekuatan tidak punya. Inilah nasib kita. Kemudian ada cerita hadis Khabbab ibnul Arat. Nah, ini menunjukkan kesabaran. Ya, jadi kebaca nggak itu dari belakang? Kebaca ya. Jadi ceritanya pernah Rasulullah itu bersender di Ka'bah. Tiba-tiba didatangilah oleh seorang sahabat bernama Khabbab. Apa kata Khabbab? Khabbab ini curhat. Ya Rasulullah, kita ini kan menderita terus di Makkah ini. Sampai kapan? Doakanlah kepada Allah Ta'ala supaya langsung turun pertolongan. Gak kuat ini ya Rasulullah. Yang diembargo, yang sudah kehilangan jiwa, yang disiksa. Sampai kapan begini? Begitu Pak. Doakan. Engkau kan, kalau sekali engkau berdoa, bantuan Allah itu akan turun. Jawab Nabi apa Pak? Lihat tuh. Jawab Nabi itu. Panjang itu jawab beliau ya. Dulu Rasulullah menggambarkan orang dulu untuk mempertahankan akidahnya. Kamu tahu nggak? Kata Nabi. Bahasa kita sekarang lah ya. Ini disisir ini dengan sisir besi. Sampai lepas daging dari tulang itu. Seperti itu apa sakitnya? Bukan dibius. Disisirkan ini ke seluruh badannya. Tergelupaslah itu. Kemudian ada lagi bagaimana? Dimasukkan ke dalam lubang, digergaji dari kepala sampai ke bawah. Belah dua itu badan. Tetapi orang itu tidak murtad dari agamanya. Begitu Nabi menggambarkan orang memperjuangkan agama itu harus mengorbankan sampai kepada jiwanya. Tapi kamu sekarang belum apa-apa, sudah minta pertolongan. Rasulullah memberikan pelajaran dari umat terdahulu. Nah jadi juga bagi kita juga ini pelajaran ya Pak ya. Berjuang itu tidak ada yang manis. Kalau manis berjuang, semua orang akan berjuang. Betul enggak? Tetapi perjuangan itu memang pahit. Apalagi kalau sudah memperjuangkan apa? Agama. Pasti musuh dari mana-mana. Baik. Jadi betul mencari Nabi Muhammad, semua kemungkinan mereka telusuri. Sampai mereka sudah berada di mana? Di mulut gua itu. Abu Bakar bagaimana di bawah? Menggigil. Menggigil. Kata Abu Bakar apa? Satu orang saja di antara mereka melihat ke arah kakinya, niscaya mereka akan melihat kita, wahai Rasulullah. Kan di mulut gua sudah. Tetapi Allah Ta'ala mengirim apa? Labah angkabut. Bahasa Arabnya apa? Angkabut. Ayo sebut Pak. Nah, ada gak nama surah dalam Al-Quran? Suratul Ankabut. Iya. Surah labah-labah. Jadi labah-labah dikirim Allah membangun rumahnya di mulut gua untuk menghalangi pandangan, kemudian juga untuk membentuk persepsi orang Quraisy, gak mungkin orang ada di dalam. Bagaimana mungkin dia masuk, rumah laba-laba ada di situ, kan begitu kan?
Ternyata mereka di atas betul berdebat. Kata satu orang, kemungkinan Muhammad itu ada di bawah ini. Kemungkinan. Kata yang satu bilang, kamu lihat itu, apa yang ada di mulutnya itu, di mulut gua itu. Mana mungkin orang masuk tanpa merusak sarang laba-laba. Coba ya. Ini pertolongan siapa nih Pak? Allah Ta'ala. Cuma pertolongan Allah itu datang pada detik-detik terakhir. Iya. Ini belum berkeringat sudah minta apa? Pertolongan dari Allah. Ya Allah, tolonglah kami. Kamu berjuang apa? Ya. Kemudian kelihatan juga mukjizat Rasulullah itu pada waktu ada pemuda Suraqah. Suraqah begitu mendengar dari kaum Quraisy siapa yang mendapatkan Muhammad hidup atau mati akan dapat hadiah besar. Langsung dia bergerak. Dia telusuri. Tidak mungkin Muhammad ini lewat jalan yang resmi. Pasti dia jalan tikus. Dikejarlah. Memang betul feelingnya itu. Feelingnya betul. Abu Bakar yang melihat ke belakang Rasulullah. Sepertinya ada orang yang mengejar kita. Wah, coba kalau Bapak membayangkan ikut dalam rombongan itu. Terkencing-kencing tidak? Bisa terkencing-kencing tidak? Rasulullah tenang aja. Makin lama makin dekat. Ya Rasulullah. Ya, yang ngejar pakai kuda. Nabi pakai unta. Kan beda kecepatannya. Makin lama makin kelihatan bayangan orang. Ya Rasulullah seperti apa ini? Tenang wahai Abu Bakar. Tenang. Betul Bapak. Mendekatlah Suraqah ke Rasulullah. Intervensi Allah dari langit. Kaki kudanya itu masuk ke dalam, kita sebutlah ya, pasir apa itu? Pasir gurun itu, kaki itu terbenam. Langsung terpelanting dia. Akhirnya Pak, masih tidak putus asa nih Pak. Dikeluarinlah itu kuda, naik lagi, kejar lagi, mendekat lagi, terbenam lagi itu kaki, jatuh terpelanting sampai 3 kali. Akhirnya, ya Muhammad, ya Muhammad. Coba, kekuasaan Allah. Ya Muhammad, Rasulullah membalik ke belakang. Ada apa? Tolong aku, tolong aku. Aku berjanji. Aku berjanji. Aku tidak akan memberitahu kepada orang Quraisy posisi kamu di mana, dan aku tidak akan membela mereka untuk mencari kamu. Baru Rasulullah mengizinkan. Ya, bangkitlah itu orang, pulanglah dia. Dia pun tutup mulut. Ya, sementara perjalanan Rasulullah berlanjut. Masya Allah. Ini namanya mukjizat Pak. Jadi ya dulu kan ada film tentang hijrah ya Pak ya. Ada dulu, masih ingat nggak? Waktu masa-masa kita lah ya. Tapi nggak tahu belakangan ya film-film serial seperti ini sudah tidak ada lagi ya. Ini penting sekali untuk generasi muda. Betul nggak Pak? Menggambarkan bahwa peristiwa hijrah itu bukan peristiwa manis, enak. Bukan seperti perjalanan orang sekarang, transit, ada bandara, ada AC. Oh tidak. Peran pemuda dalam hijrah. Ali bin Abi Thalib. Di sini betul-betul kelihatan perannya menggantikan tempat tidur Rasulullah. Ada yang menarik dalam
di dalam rumah Rasulullah. Orang Quraisy, musuh-musuh Nabi itu, Pak. Hah? Ternyata menitipkan barang kepada Nabi Muhammad, padahal musuhnya. Nitipin barang. Hah? Lalu Ali bin Abi Thalib ketika membuka tempat tidur Rasulullah, di bawahnya itu penuh titipan. Ajaib tidak? Orangnya dimusuhi tetapi dipercaya. Kenapa? Makanya dia disebut apa? Al-Amin. Kan gitu kan? Al-Amin. Karena dari sejak muda orangnya jujur, terpercaya. Kalau dititipin gelas seperti ini, sampai kapanpun seperti itulah gelasnya. Jadi orangnya dimusuhi secara ideologi, tetapi pribadinya dikagumi karena punya sifat amanah. Kemudian Abdullah bin Abi Bakar, itu dia tadi, bekerja mengumpulkan informasi dari kalangan Quraisy tentang Rasulullah SAW. Jadi semua peran, Pak. Semua peran. Nah, begitulah perjuangan Islam. Jadi kalau kita belajar dari peristiwa sirah itu, tidak ada peran yang disia-siakan. Mau anak muda, mau orang tua, begitu, mau kaum profesional, semuanya. Jadi inilah yang harus kita pelajari. Untuk Islam ini semua kita harus terlibat. Ya Allah. Nah, kalau kita merenung ini semuanya menangis, Pak. Ya. Nah, saya pernah ngobrol gitu, berkunjung ke Singapura itu, Pak, ya. Ada masjid, ya. Kan masjid itu ya hanya dibatasi saja kan. Di sana ada salah satu masjid, ya saya sholat di situ. Habis sholat ngobrol lah sama orang-orang tua. Apa kata orang-orang tua itu? Ini dulu negeri Melayu. Ini Cina, ini semua pendatang. Mereka datang dari negeri kakeknya, moyangnya sana bertongkang-tongkang. Bahasa Melayunya berkapal-kapal itu bertongkang-tongkang. Mula-mula mereka itu tinggal di pinggiran pantai-pantai. Pelan-pelan mereka merengsek ke kota. Miskin. Tetapi sekarang kata dia, lihatlah ini Singapura. Melayu jadi minoritas. Minoritas. Dan minoritas yang tak dihargai. Bapak masuk ke Masjid Sultan. Hah? Coba Bapak keluar, itu Masjid Sultan. Ada orang, artinya kita ini yakin saya, orang ke Masjid Sultan udah sampai Sultan itu aja. Di seberangnya itu istana, bekas istana Sultan. Karena sudah begitu planning perkotaan dulu, di mana ada masjid kerajaan, di dekat itu ada apa? Istana Sultan. Bapak pergi ke Medan, lihat aja. Istana Sultan Maimun, di depannya Masjid Raya. Memang begitu. Sampai sekarang kalau Bapak pergi ke Masjid Sultan itu, nyebrang sedikit, bekas istana Sultan Singapura. Nama sultannya Tumasek. Sekarang jadi apa itu istana, Pak? Museum. Saya menangis saya. Ya. Nggak bisa masuk saya. Di pintu museum itu saya sudah nggak kuat. Membayangkan apa? Nasib kaum muslimin. Tadinya sultan berkuasa seluruh wilayah karena dia merupakan satu negara bagian kesultanan. Sekarang mereka menjadi minoritas. Ya. Yang tidak dipandang sebelah mata. Nah, jadi pelajaran Singapura itu harus jadi pelajaran berharga. Bukan tidak mungkin kamu akan dibegitukan. Nah, jadilah gunanya kita belajar hijrah itu. Ya. Pelajari hijrah. Lihat keadaanmu zaman sekarang.
Apa yang bisa kau pelajari, ambil pelajaran dari hijrah itu untuk menatap masa depanmu. Apakah jadi Rasulullah bagaimana? Rasulullah SAW ketika tertindas di Makkah, itu adalah bagian dari perjuangan dan harus dilalui. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan untuk kejayaan asal kamu mau berjuang. Dan berjuang itu dalam bahasa agama kita apa namanya? Berjihad. Nah, baik, jam 6.15. Ya, saya pikir udah hampir 1 jam ini ya. Iya Pak. Iya. Kemudian ada peran wanita. Nah, ada Aisyah radhiyallahu anha, ada Asma bintu Abu Bakar. Nah, Asma ini yang betul-betul wanita luar biasa. Ya. Mengharungi perjalanan yang terjal. Ya, sekarang aja Pak, kalau Bapak pergi ke Gua Sur itu musim panas, paling banter Bapak 50 meter bisa kuat jalan. Dan saya coba, nggak kuat, mundur. Ya, panas begitu parah. Pasir itu panas, diinjak kaki kita seperti menginjak bara. Nggak kuat. Itulah kerja Asma tiap sore. Berapa jauh itu? Ya, sekarang udah ada aspal. Dulu tidak ada aspal. Naik ke gua sana mengantar makanan, menempuh perjalanan jauh dan medan yang terjal. Seorang wanita, putri siapa? Abu Bakar. Kemudian kedudukan masjid. Nah, jadi Nabi kita SAW membangun kekuatan itu dari mana? Masjid. Jadi masjid itu ya alhamdulillah dari dulu tempat merumuskan perjuangan. Dari masjidlah berawal. Sampai di Madinah yang pertama dibangun Rasulullah adalah masjid. Kan begitu kan? Nah, masjid adalah sentral kegiatan umat Islam. Ibadah, sosial, ekonomi, pendidikan, politik, keamanan. Dari masjid berawal. Jadi kalau umat mau maju harus mengembalikan fungsi masjid seperti zaman Rasulullah. Masjid bukan hanya untuk sholat saja. Nah, ini kita disindir ini ya. Di mana masjid sekarang hanya sekedar datang sholat, orang udah kabur, selesai. Betul enggak? Bahkan ya begitu sholat, ya kiri kanan, assalamualaikum, zikir sebentar, seperti burung. Kabur, gak tahu siapa kiri kanan. Baik. Kemudian hakikat hijrah adalah perubahan. Ya Pak ya. Berubah dari suatu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Perubahan mental. Inilah hakikatnya. Jadi mental kita yang harus kita rubah. Mari kita lihat dahulu perubahan mental ini Pak. Perubahan utama dimulai dari perubahan akidah. Cara pandang, ideologi yang didasarkan pada tauhid. Kan begitu? Tauhidlah yang membentuk mental dan karakter para sahabat. Keimanan kepada Allah Ta'ala dan hari akhir. Kesiapan menerima segala yang datang dari Allah dan Rasulnya. Berlomba-lomba mengejar kesenangan akhirat. Berlomba-lomba berbuat baik. Inilah hakikat perubahan mental itu. Sekarang ajakan hijrah. Ayo hijrah. Dari syirik menuju tauhid. Dari maksiat menuju taat. Dari akhlak yang buruk menuju akhlakul karimah. Dari malas ibadah, gairah beribadah. Kalau perempuan dari pakaian-pakaian terbuka menutup aurat. Kan gitu ya. Malas baca Quran, rajin tilawah. Malas hadiri ta'lim, aktif dalam ta'lim. Dari pemalas jadi rajin. Dari berpangku tangan menjadi kreatif. Dari bodoh menjadi cerdas. Dari awam menjadi berilmu. Dari terbelakang menjadi maju. Dari tidak disiplin memegang teguh disiplin. Dari bergantung menjadi mandiri. Dari pola pikir materialis sekuler menjadi pola pikir Islami. Yang terakhir apa itu? Iya.
Jadi inilah yang memang harus kita bangun, dan itu tidak sehari 2 hari. Kan begitu ya? Mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai bahan renungan. Kalau sekiranya tak ada ya pertanyaan, ya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu prediksi dari Rasulullah bahwa kita di satu zaman nanti kita adalah mayoritas, tapi seperti buih di lautan. Betul. Centang perenang tanpa memiliki arti. Kalau sekarang mungkin tanpa ada kekuatan. Iya. Kita mayoritas tapi tanpa kekuatan. Iya. Yang Pak Ustadz tadi sampaikan. Nah, saya melihat bahwa sekarang ini agak sulit mempersatukan persepsi antar umat Islam antar golongan, Pak Ustadz. Yang kedua mengenai dakwah masih ada sistem sekuler. Betul. Antar golongan maupun organisasi yang berbeda, cuma langsung dipertajam. Nah itu kita menginginkan pada saat ini, zaman sekarang ini kebersamaan, walaupun tidak harus bersama-sama. Betul. Nah itu salah satu trik kita untuk melawan ambisi para kaum kafir di negeri kita ini. Supaya nanti ke depan Islam tetap tegak di negara tercinta. Nah, mohon dari Pak Ustadz mengenai trik-trik kita atau tata cara kita bagaimana mempersatukan persepsi antar inter umat Islam di Indonesia. Baik. Barangkali itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu pertanyaan Bapak ini berat dijawab. Mempersatukan itu bukan seperti mempersatukan rumah di dalam rumah. Ini manusianya puluhan juta, ratusan juta, ya enggak? Yang ya begitu dia, yang terkotak-kotak dalam berbagai ormas. Ada yang tidak ikut ormas. Jadi tidak mudah untuk mempersatukan. Tapi kita tidak boleh berputus asa. Kan begitu ya? Kita punya ajaran tidak boleh berputus asa. Ya, masing-masing kamu bekerja sesuai dengan kemampuanmu. Allah lah nanti yang mempersatukan hati. Kan gitu ya? Ya, apa yang membuat di setiap zaman umat Islam itu tidak bisa bersatu, tahu enggak apa penyebabnya? Di tengah mereka itu ada kaum munafik. Ya, ada kaum munafik. Kaum munafik ini yang terus-menerus memecah belah. Sejak zaman siapa? Rasulullah. Sejak zaman Rasulullah ada munafik, Pak. Munafik itu tahu Bapak? Formalitas muslim. Formalitas muslim. Apalagi di zaman Nabi, sholat di belakang Rasul. Jumat, dia datang sholat Jumat. Makanya secara ajaran, kenapa imam membaca rakaat pertama surah apa? Hari Jumat. Ini belum tahu ya. Surah Al-Jumu'ah. Dari mulai yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardi malikil qudusil azizil hakim. Rakaat keduanya baca surah apa? Surah Al-Munafiq, rakaat kedua. Urutan Quran itu Jumat pertama, sesudah Jumat adalah Munafiqun. Langsung itu dibaca Nabi rakaat keduanya. Setiap Jumat. Setiap Jumat. Karena di belakang Nabi itu ada sholat orang-orang munafik. Jadi langsung diperdengarkan ke telinganya ayat Allah menceritakan tentang karakter dia. Ya, wah, kita, ya, kira-kira begitu ya. Wah, rahasia kita dibongkar oleh Al-Quran. Baca Bapak suratul Munafikun itu. Bagaimana mereka sifat-sifat munafik dalam suratul Munafikun itu? Penampilannya hebat. Kalau kamu dengar dia berbicara, kamu semua terkagum-kagum. Tetapi mereka ini adalah musuh-musuh Allah. Jadi tiap Jumat itu Nabi SAW membaca surah Al-Munafikun itu di rakaat kedua. Di kita saja yang ini
ya tidak berjalan kan gitu ya. Karena ya orang pengennya cepat-cepat. Iya. Coba kalau sempat dibaca rakaat pertama suratul Jumu'ah, yang ayat terakhirnya itu wa idza ra'au tijaratan, kalau gitu. Kemudian suratul Munafiqun, idza ja'akal munafiquna, dan seterusnya sampai nanti ayat terakhirnya itu wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Ya, orang akan batuk-batuk itu. Jadi ringkasnya apa? Umat Islam itu lemah apabila munafik itu berkuasa. Dulu munafik itu hanya bagian terkecil dari masyarakat. Penguasanya al-mu'minun. Sekarang terbalik. Sekarang terbalik. Yang memegang kekuasaan siapa? Bapak sendiri menyebut saya nggak tega. Yang memegang kekuasaannya yang ini, al-mu'minunnya lemah. Dan memang jumlahnya juga memang tidak banyak al-mu'minun itu. Orang-orang yang setia dengan Islam, Pak. Lah. Yang kalangan awam ini, ya mereka ini mengikut arus saja. Betul enggak? Arusnya kemana dia di situ. Ya. Kalau dibaca ayat yang saya baca tadi, rakaat pertama. Dan ini ayat populer kan? Al-Maidah 51, Pak. Ya. Menjadi populer gara-gara dinista, kan gitu. Tapi ada hikmahnya. Umat Islam jadi melek. Betul enggak? Umat Islam jadi, oh ada ayat yang berbicara gak boleh memilih pemimpin orang kafir. Ada hikmahnya gitu. Kalau tidak, gak akan pernah tahu umat Islam tentang ayat itu. Dengan izin Allah, begitulah disadarkan. Ada penistaan, terbongkar, menjadi kasus besar, dan itulah yang membuat orang kafir itu gagal jadi apa? Penguasa waktu itu. Dan sedikit banyak kaum muslimin sadar, oh rupanya soal memilih pemimpin ada aturannya di dalam Islam. Begitu, Pak. Lalu seberapa banyak orang bisa bertahan dengan aturan ini? Ya, seberapa banyak orang bisa bertahan? Itu untuk wilayah, satu wilayah, kan gitu kan? Untuk wilayah yang lebih luas, bisa nggak seperti itu? Wallahu a'lam. Jadi PR kita itu masih banyak. Jadi ketika orang mukmin tidak berkuasa, ya inilah nasib. Pecah terus. Jadi bagaimana orang mukmin yang menjadi pemegang kekuasaan dan penentu. Nah, itu diskusinya ataupun ceramahnya masih panjang lagi itu, begitu ya Pak ya. Tapi marilah kita berdakwah, ambil aja momentum seperti hijrah ini, menyadarkan kaum muslimin, siapa tahu 2 tahun mendatang entah kaum muslimin ini ya diberikan Allah kesadaran sehingga mereka sepakat untuk memilih pemimpin yang cerdas, jelas keislamannya, jelas khidmatnya kepada umat. Kalau mereka sadar, insya Allah berubahlah keadaan mereka. Ya, kita sudah capek dapat pemimpin yang gak cerdas ini, Pak. Capek gak Bapak? Capek. Modal berapa untuk memilih pemimpin itu, biayanya itu berapa besar itu. Tapi setiap yang jadi pemimpin gak ada yang cerdas. Bahkan barangkali kadang-kadang bukan hanya tidak cerdas ya. Ada yang mirip-mirip idiot kadang-kadang. Baik, sampai di sini dahulu. Ya, mudah-mudahan diskusi kita atau pengajian kita pagi hari ini
Yang pertama, menyadarkan kita akan hijrah, ya. Kemudian membangkitkan semangat kita akan perjuangan Islam dan menyadari bahwa Islam ini tidak bisa tegak begitu saja tanpa didukung oleh kekuatan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi kita insyaallah ke depan ya. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita jumpa lagi biidznillah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.